Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video kali ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali menemukan video saya dan langsung mendarat ke sini, selamat datang kepada teman-teman. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kalian di sini. Meskipun ini adalah video penutup dari seri panjang yang sudah kita jalani bersama. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya bicara sejenak dari hati ke hati kepada teman-teman yang sudah mengikuti seri ini dari awal sampai video pertama sampai sekarang video ke-6. Teman-teman, saya mau bilang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi saya ucapkan dengan tulus. Kalian sangat luar biasa, beneran. Di zaman dimana semua orang dibombardir dengan konten yang serba cepat, serba instan, serba 30 detik, kalian memilih untuk duduk, mendengarkan, berpikir, dan belajar tentang ekonomi syariah selama berjam-jam. Itu bukanlah hal yang kecil, itu adalah bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang serius, yang tidak puas dengan pemahaman yang dangkal, dan sungguh-sungguh ingin memahami bagaimana Islam hadir sebagai solusi kehidupan yang komprehensif. Dan hari ini kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan sesuatu yang spesial. Di video terakhir saya ingin kita tidak hanya belajar tapi juga merasakan betapa indahnya sistem ekonomi yang Allah rancang untuk kita. Merasakan bagaimana setiap prinsip yang kita pelajari sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan merasakan bagaimana ekonomi syariah bukan dari teori di atas kertas, tapi napas dan jiwa dari cara hidup seorang muslim yang sejati. Di video ini kita akan melakukan banyak hal sekaligus. Kita akan menuntaskan dan mendalami seluruh prinsip produksi dalam ekonomi syariah dengan lebih komprehensif dari sebelumnya. Kita akan melakukan sesi tanya jawab yang panjang dan mendalam, mensimulasikan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, paling kritis dan paling relevan dari mahasiswa. Kita akan melakukan analisis kasus dan contoh nyata dari dunia bisnis Islam modern. Dan kita akan menutup dengan rangkuman besar seluruh seri plus sebuah closing statement yang saya harapkan akan melekat di hati kalian jauh setelah video ini berakhir. Jadi, tanpa berlama-lama, siapkan catatan kalian, ambil email kalian, duduklah dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan terakhir kita ini. Kita langsung mulai saja. Bagian utamanya, prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Pembahasan dalam dan komprehensif. Materi utamanya, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Kita menyebutkan secara garis besar. Sekarang di video penutup ini saatnya kita menyelam lebih dalam, bukan sekadar menyebut nama prinsipnya, tapi memahami mengapa prinsip itu ada, bagaimana ia bekerja dalam realita, dan apa dampaknya jika prinsip itu ditetapkan atau diabaikan. Karena seorang mahasiswa yang baik tidak hanya menghafal, dia memahami, menganalisis, dan mampu mengaplikasikannya. Mari kita mulai. Prinsip yang pertama, tauhid sebagai fondasi produksi. Teman-teman, ketika kita bicara tentang tauhid sebagai fondasi, kita tidak sedang bicara tentang sesuatu yang abstrak dan tidak membumi. Kita sedang bicara tentang sebuah paradigma yang jika benar-benar dipahami dan dihayati, akan merevolusi seluruh cara seseorang berbisnis dan memproduksi. Tauhid, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam konteks ini berarti mengakui bahwa Allah adalah Al-Malik atau pemilik absolut atas seluruh alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Manusia dalam perspektif ini hanyalah mustaklif, pemegang amanah sementara, harta yang kita miliki, tanah yang kita kelola, modal yang kita gunakan untuk berproduksi. Semua itu bukan milik kita yang sesungguhnya. Semua itu adalah titipan Allah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bayangkan implikasi praktisnya, teman-teman. Kalau seorang pengusaha benar-benar menghayati prinsip ini, bahwa dia hanyalah pemegang amanah, maka dia tidak akan pernah menghalalkan segala cara demi profit.
Dia tidak akan mau menipu konsumen dengan iklan yang menyesatkan karena dia tahu Allah melihat. Dia tidak akan mengeksploitasi buruh dengan upah yang tidak layak karena dia tahu Allah mendengar setiap keluhan kaum lemah. Dia tidak akan merusak lingkungan demi efisiensi biaya karena dia tahu Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap jengkal bumi yang dirusaknya. Imam Al-Ghazali menggunakan analogi yang sangat indah dalam Ihya Ulumuddin. Beliau menggambarkan seorang muslim yang berproduksi dengan landasan tauhid seperti seorang wazir atau menteri yang mengelola perbendaharaan kerajaan. Sang wazir bekerja dengan sangat giat dan profesional, mengembangkan sumber daya, mencari keuntungan terbaik, berinovasi, tapi dia selalu sadar bahwa dia bekerja atas nama raja, bukan untuk dirinya sendiri. Maka dia tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah menyalahgunakan posisinya, dan selalu melaporkan setiap senjang masuk yang dan keluar dengan jujur. Inilah yang seharusnya menjadi jiwa dari setiap aktivitas produksi seorang muslim. Dan lebih dari itu, teman-teman, tauhid dalam produksi juga berarti bahwa kita tidak boleh menganggungkan materi melebihi segalanya. Ada sebuah fenomena dalam kapitalisme modern yang disebut materialisme, pandangan bahwa segala sesuatu diukur dengan uang dan materi. Orang yang kaya dihormati, orang yang miskin dipandang rendah. Produk yang mahal dianggap baik, produk yang murah dianggap murahan. Keberhasilan bisnis diukur semata dari angka di laporan keuangan. Islam menolak materialisme ini secara fundamental. Keberhasilan sejati dalam Islam bukan diukur dari seberapa besar keuntungan yang kita raih, tapi dari seberapa besar ridho Allah yang kita dapatkan melalui aktivitas produksi kita. Dan ridho Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Ridho Allah diraih dengan kejujuran, keadilan, dan pemanfaatan. Lanjut kita ke prinsip kedua. Hanya memproduksi yang halal dan thayyib. Prinsip kedua ini adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi, hanya memproduksi yang halal dan thayyib. Dan ini jauh lebih kompleks dari sekedar tidak memproduksi minuman keras atau babi. Dalam ekonomi modern yang sangat terkoneksi, rantai produksi sangat panjang dan kompleks. Seorang produsen muslim perlu memastikan kehalalannya, tidak hanya pada produk akhirnya, tapi juga pada seluruh rantai produksinya, dari bahan baku, proses produksi, sistem distribusi, hingga cara pemasaran. Misalnya, seseorang memproduksi makanan halal, bahan bakunya halal, proses produksinya bersih, produk akhirnya sudah bersertifikasi halal, tapi ternyata dia mendanai produksinya dengan pinjaman berbunga dari bank konvensional yang mengandung riba. Apakah ini sepenuhnya halal? Para ulama berdebat tentang ini, dan mayoritas menyepakati bahwa aspek pembiayaan ribawi itu tetap harus dihindari meskipun produknya sendiri halal. Contoh lain, seseorang memproduksi pakaian muslimah yang menutup aurat dengan sempurna, tapi dalam pemasarannya dia menggunakan iklan yang menampilkan perempuan dengan cara yang kurang martabat untuk menarik perhatian. Ini adalah inkonsistensi yang harus dihindari. Lalu tentang thayyib. Ini seringkali lebih sulit didefinisikan, tapi tidak kurang pentingnya dari halal. Thayyib berarti baik, bersih, berkualitas, dan tidak membahayakan. Dalam konteks produksi modern, thayyib mencakup yang pertama, kualitas produk yang jujur, tidak menjual produk dengan kualitas di bawah standar yang dijanjikan. Yang kedua, transparansi, bahwa tidak menyembunyikan kandungan produk yang mungkin berbahaya atau tidak disukai konsumen. Yang ketiga, praktik produksi yang aman, memastikan kondisi kerja yang aman bagi para pekerja. Yang keempat, dampak lingkungan yang minimal, tidak menghasilkan polusi atau limbah yang berlebihan. Teman-teman, ada satu pertanyaan yang sering muncul dan sangat relevan. Bagaimana dengan produk-produk yang abu-abu? Misalnya rokok. Hukumnya masih diperdebatkan ulama antara makruh dan haram. Atau game online yang bisa diadiktif, apakah termasuk thayyib? Atau konten media sosial yang kadang berisi gosip? Prinsip umum yang bisa kita pegang adalah dar al-mafasid muqaddamun al-ala jalab al-masahli
Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Artinya, jika sebuah produksi lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat bagi masyarakat, maka sebaiknya dihindari meskipun ada manfaatnya juga. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu prinsip ketiga, profesionalisme dan itqan dalam bekerja. Teman-teman, mari kita bicara tentang itqan. Sebuah nilai yang menurut saya adalah salah satu kontribusi terbesar Islam terhadap etika kerja dan produksi global. Itqan secara bahasa berarti melakukan sesuatu dengan sempurna, profesional, dan tidak asal-asalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang di antara kalian yang apabila melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan itqan." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini luar biasa, teman-teman. Perhatikan, Allah sendiri yang disebutkan mencintai orang yang bekerja dengan itqan. Bukan hanya menghargai, bukan hanya memperbolehkan, tapi mencintai. Ini adalah motivasi spiritual tertinggi untuk menjadi pekerja dan produsen yang profesional, yang artinya itqan dalam konteks produksi modern. Yang pertama, komitmen pada kualitas, tidak pernah mengirimkan produk yang kita sendiri tahu kualitasnya di bawah standar. Yang kedua, ketepatan waktu, menghormati deadline dan komitmen yang sudah disepakati. Yang ketiga, terus berinovasi, selalu mencari cara yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, pengembangan diri yang berkelanjutan, terus belajar dan meningkatkan keahlian. Yang kelima, kejujuran dalam melaporkan hasil kerja apa adanya tanpa memanipulasi data untuk yang kesan yang lebih baik. Sekarang teman-teman, bayangkan jika semua muslim menerapkan prinsip itqan dalam pekerjaan dan produksi mereka. Bayangkan seperti apa kualitas produk-produk buatan muslim, kualitas layanan perusahaan-perusahaan yang dikelola muslim, dan kualitas institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Kita tidak perlu iri dengan produk-produk Jepang yang terkenal karena kualitasnya, karena sebenarnya Islam sudah mengajarkan etika kerja yang sama, bahkan jauh lebih dahulu. Lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu keadilan dalam proses produksi. Prinsip keadilan dalam produksi mencakup banyak dimensi. Di antaranya keadilan terhadap pekerja, keadilan terhadap mitra bisnis, keadilan terhadap pesaing, dan keadilan terhadap konsumen. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Keadilan terhadap pekerja, ini adalah isu yang sangat sensitif dan sangat penting dalam ekonomi Islam. Nabi SAW bersabda dengan sangat tegas, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini bukan hanya tentang ketepatan waktu pembayaran gaji. Ini adalah ekspresi dari penghargaan mendalam Islam terhadap martabat pekerja. Dalam sistem kapitalisme yang tidak dikendalikan, seringkali terjadi eksploitasi tenaga kerja, upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang tidak aman, dan tidak ada jaminan sosial. Semua ini bertentangan secara langsung dengan prinsip keadilan dalam Islam. Seorang produsen muslim harus memastikan bahwa pekerjanya mendapat upah yang layak, yaitu upah yang kemungkinan mereka hidup dengan martabat. Tidak hanya sekedar bertahan hidup, para ulama fikih menyebut ini sebagai ajar al-mitis, upah yang setara dengan standar umum yang berlaku untuk pekerjaan yang sama. Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar pengusaha tidak hanya melihat pekerja sebagai faktor produksi yang harus diminimalkan biayanya, tapi sebagai saudara seiman yang harus diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW menjelaskan bahwa kewajiban majikan mencakup memastikan pekerja tidak dibebani pekerjaan yang melebihi kemampuannya. Keadilan terhadap mitra bisnis, Islam sangat menekankan kejujuran dan transparansi dalam semua transaksi bisnis. Prinsip al-bai'an taradin, jual beli atas dasar saling ridho adalah fondasi setiap transaksi Islami. Ini berarti tidak boleh ada penipuan, pemaksaan, atau penyembunyian informasi yang relevan dalam proses bisnis. Keadilan terhadap pesaing, Islam melarang praktik-praktik bisnis yang tidak fair terhadap pesaing, seperti memfitnah
kompetitor, mencuri rahasia dagang, atau berkolusi untuk mematikan persaingan. Kompetisi dalam Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan, tapi harus kompetisi yang sehat, bersaing dalam kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik, bukan dalam kecurangan dan kejahatan. Keadilan terhadap konsumen ini mencakup tidak boleh menipu tentang kualitas atau kuantitas produk, tidak boleh menyembunyikan cacat produk, tidak boleh memasang harga yang eksploitatif, dan harus memberikan pelayanan purna jual yang bertanggung jawab. Konsep khiyar dalam fikih muamalah, hak untuk membatalkan transaksi, adalah salah satu mekanisme Islam untuk melindungi konsumen dari kecurangan produsen. Kita lanjut ke prinsip kelima, yaitu efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Jadi teman-teman, Islam adalah agama yang membenci pemborosan dalam segala bentuknya, termasuk pemborosan dalam proses produksi, dan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi persoalan moral. Bayangkan aja deh, seberapa banyak sumber daya yang terbuang sia-sia dalam proses produksi di seluruh dunia setiap harinya. Makanan yang terbuang dalam proses distribusi, bahan baku yang tidak digunakan dengan optimal, energi yang terbuang karena sistem produksi yang tidak efisien, air yang dicemari sehingga tidak bisa digunakan lagi. Semua ini dari perspektif Islam adalah tabdzir besar-besaran yang harus diatasi. Dalam konteks produksi syariah, efisiensi bukan hanya tentang mengurangi biaya untuk memaksimalkan profit, tapi tentang menghormati amanah sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Setiap bahan baku yang kita gunakan adalah karunia-Nya Allah dari alam. Setiap tetes energinya yang kita konsumsi adalah anugerah yang ada batasnya. Menggunakannya secara boros adalah bentuk kufur nikmat. Disinilah ekonomi syariah bertemu dengan konsep modern tentang sustainability atau keberlanjutan. Prinsip efisiensi dalam Islam secara alami mendorong pengembangan produksi yang berkelanjutan, yang tidak menguras sumber daya alam secara berlebihan, yang meminimalkan limbah, dan yang mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Para ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Akram kan menekankan bahwa efisiensi dalam produksi Islami harus diukur bukan hanya secara ekonomis, tapi juga secara sosial dan ekologis. Sebuah pabrik yang sangat efisien secara ekonomi tapi menghasilkan polusi yang sangat merusak kesehatan masyarakat sekitarnya, itu bukan efisiensi Islami. Efisiensi Islami adalah efisiensi yang menghitung semua biaya, termasuk biaya sosial dan lingkungan. Kita lanjut ke prinsip yang keenam, tanggung jawab sosial produksi. Ini adalah prinsip yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme secara paling nyata dan paling fundamental dalam kapitalisme. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau disebut CSR adalah sesuatu yang bersifat sukarela dan seringkali dilakukan sebagai strategi PR belaka. Tapi dalam Islam, tanggung jawab sosial produsen adalah kewajiban yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Tanggung jawab sosial produksi dalam Islam terwujud dalam beberapa mekanisme yang sangat spesifik. Yang pertama, zakat dari keuntungan bisnis. Setiap muslim yang memiliki usaha wajib mengeluarkan zakat dari keuntungan atau harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Zakat adalah distribusi wajib yang memastikan sebagian dari kekayaan yang terkonsentrasi di tangan pengusaha yang mengalir kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini bukan dharma sukarela, ini adalah kewajiban agama yang sama tegasnya dengan sholat. Yang kedua, larangan ihtikar atau penimbunan. Islam secara tegas melarang penimbunan barang kebutuhan pokok demi menaikkan harga. Nabi SAW bersabda, barang siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang tanggung jawab sosial produsen terhadap ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, larangan monopoli. Islam mendorong persaingan yang sehat dan melarang monopoli yang merugikan konsumen dan masyarakat. Ketika satu perusahaan atau individu menguasai pasar secara monopolistik dan menggunakannya untuk memeras konsumen, itu adalah bentuk kezaliman ekonomi yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja.
Para ulama menyebutkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab sosial seorang produsen muslim adalah menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Ini adalah bentuk infak dan sedekah yang sangat mulia, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menghasilkan nafkah secara halal. Yang kelima, wakaf produktif. Seorang pengusaha muslim yang sukses sangat dianjurkan untuk mewakafkan sebagian asetnya untuk kepentingan umat, membangun sekolah, rumah sakit, masjid, atau mengembangkan wakaf produktif yang hasilnya harus terus mengalir untuk kemaslahatan masyarakat bahkan setelah dia meninggal dunia. Kita lanjut ke prinsip ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan. Teman-teman sekalian, isu lingkungan adalah salah satu isu terpenting abad ke-21. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, kepunahan spesies, polusi udara dan air, semua ini adalah krisis nyata yang mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. Dan akar dari semua krisis ini, pada dasarnya, adalah produksi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Islam sudah berbicara tentang ini 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Sekira-kira artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Fasad bil ard. Kerusakan di muka bumi adalah dosa besar dalam Islam, dan produksi yang merusak lingkungan adalah salah satu bentuk fasad fil ardi yang paling nyata dan paling berdampak dalam tradisi keilmuan Islam. Ada konsep yang disebut hima, kawasan lindung. Nabi SAW sendiri menetapkan kawasan-kawasan tertentu di sekitar Madinah sebagai kawasan hima yang tidak boleh dieksploitasi. Ini adalah bukti bahwa Islam telah memiliki konsep konservasi lingkungan jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Seorang produsen muslim hari ini harus mengintegrasikan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh proses produksinya. Ini bisa berupa penggunaan energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan berbagai inovasi ramah lingkungan lainnya. Yang sangat menarik adalah bahwa dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral terhadap sesama manusia, tetapi juga kewajiban terhadap seluruh makhluk hidup. Ada juga hadis yang sangat indah di mana Nabi SAW bersabda bahwa bahkan pohon yang ditanam jika dimakan oleh burung atau binatang atau manusia sekalian, maka itu adalah sedekah bagi yang menanamnya. Islam memandang alam sebagai komunitas makhluk hidup yang punya hak untuk hidup dan berkembang dengan damai. Kita lanjut ke prinsip ke-8, yaitu inovasi dalam koridor syariah. Teman-teman sekalian, ada sebuah persepsi yang salah dan sangat merugikan yang kadang beredar di kalangan umat Islam, yaitu bahwa Islam adalah agama yang konservatif yang menolak perubahan, yang tidak bisa berdamaikan dengan modernitas dan inovasi. Ini adalah persepsi yang sama sekali tidak berdasarkan, harus kita luruskan. Faktanya, Islam adalah agama yang sangat mendorong inovasi, kreativitas, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam pada masa keemasannya, dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, adalah peradaban yang paling inovatif di dunia. Para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi yang menciptakan aljabar, Ibnu Sina yang mengembangkan kedokteran modern, Al-Biruni yang menghitung keliling bumi dengan akurasi luar biasa loh, dan ratusan ilmuwan lainnya. Mereka semua adalah bukti bahwa semangat inovasi dalam Islam tidak bertentangan, justru saling memperkuat. Dalam konteks produksi, inovasi adalah keniscayaan. Pasar berubah, kebutuhan manusia berkembang, teknologi terus maju, dan produksi yang tidak berinovasi akan tertinggal dan tersingkir. Islam tidak hanya membolehkan inovasi dalam produksi, tapi secara aktif mendorongnya. Namun, inovasi dalam Islam harus memenuhi satu syarat fundamental, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang baku. Ada kaidah fikih yang sangat terkenal, yaitu al-asal fil asya, al-ibaha, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.
Ini memberi ruang yang sangat luas untuk inovasi dan kreativitas dalam produksi. Contohnya inovasi Islam yang sangat relevan di era modern sekarang, yaitu fintech syariah, platform keuangan digital yang menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ini adalah inovasi yang menggabungkan teknologi terkini dengan prinsip keuangan Islam untuk memberikan akses pembiayaan halal kepada lebih banyak orang. Halal turisme, industri pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dengan fasilitas sholat, makanan halal, aktivitas yang sesuai syariah, dan lingkungan yang menghormati nilai-nilai Islam. Ini adalah pasar yang sangat besar dan terus berkembang di seluruh dunia. Yang selanjutnya, blockchain untuk rantai halal. Penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan keaslian dan integritas sertifikasi halal sepanjang rantai pasokan. Ini adalah solusi inovatif untuk masalah pemalsuan sertifikat halal yang sering terjadi. Pertanian Islami berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam tentang kelestarian lingkungan dengan teknik pertanian modern untuk menghasilkan dengan halal, thayyib, dan ramah lingkungan. Wakaf produktif digital, platform digital yang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif dengan nominal yang terjangkau, dari yang besar maupun yang kecil. Ini adalah demokratisasi wakaf yang sangat potensial untuk memperkuat ekonomi umat. Selanjutnya kita bahas ke prinsip ke-9, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Prinsip ini adalah yang paling filosofis tapi sekaligus paling praktis. Dalam Islam, aktivitas produksi harus senantiasa berada dalam keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Ini yang disebut tawazun. Keseimbangan seseorang produsen muslim tidak boleh terlalu duniawi, yaitu menghabiskan seluruh energi hidupnya hanya untuk mengejar profit dan materi sampai melupakan akhirat, melupakan ibadah, dan melupakan kewajiban sosial religiusnya. Ini adalah kekeliruan yang diingatkan Al-Quran dalam surah Al-Munafikun ayat 9, yang sekira-kira artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Tapi di sisi lain, seorang muslim juga tidak boleh terlalu zuhud sampai mengabaikan kewajibannya untuk berproduksi, bekerja, dan memberikan kontribusi nyata kepada perekonomian umat. Islam bukan agama monastik yang memandang kemiskinan sebagai kebajikan dan kekayaan sebagai dosa hasan. Yang selanjutnya, Hasan al-Banna pernah berkata dengan sangat indah. Dia berkata, bekerjalah untuk duniamu sekolah kamu akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Ini adalah ekspresi tawazun yang sempurna. Dalam produksi, tawazun ini berarti bekerja dengan sepenuh kemampuan dan proses ionalisme tertinggi untuk dunia, tapi senantiasa mengingat bahwa semua ini adalah amanah untuk akhirat. Kita lanjut ke bagian analisis kasus nyata di ekonomi syariah dalam praktik-praktiknya. Teman-teman, salah satu kritik yang sering ditujukan kepada mata kuliah ekonomi syariah adalah bahwa teorinya indah tapi sulit diaplikasikan dalam dunia nyata. Nah, di segmen ini kita akan membantah kritik itu dengan melihat contoh-contoh nyata di mana prinsip-prinsip produksi Islami berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak nyata. Kasus yang pertama, Bank Muamalah. Pionir perbankan syariah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia didirikan pada tahun 1991, jauh sebelum perbankan syariah menjadi tren global seperti sekarang. Ini adalah bank pertama yang murni berbasis syariah di Indonesia. Apa yang menarik dari kisah Bank Muamalah dalam konteks prinsip produksi Islami? Yang pertama, mereka berani mengambil jalan yang secara bisnis lebih sulit,
yaitu membangun sistem keuangan tanpa riba di tengah ekosistem perbankan konvensional yang udah mapan. Ini adalah manifestasi dari prinsip tauhid, mengutamakan ridho Allah meskipun jalan itu lebih berat. Yang kedua, sistem bagi hasil yang mereka gunakan mudharabah dan musyarakah adalah implementasi nyata dari prinsip keadilan. Dalam sistem bagi hasil, risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Berbeda dengan sistem bunga yang mengalihkan semua risiko kepada peminjam. Yang ketiga, program-program sosial yang mereka kembangkan seperti tabungan haji dan wakaf adalah manifestasi dari prinsip tanggung jawab sosial produksi Islami. Pelajaran yang bisa kita ambil: membangun bisnis Islami memang lebih menantang, tapi bukan tidak mungkin. Dan ketika dilakukan dengan komitmen dan konsistensi, hasilnya bisa sangat signifikan. Kasus yang kedua, Wardah Kosmetik. Inovasi halal dalam industri kecantikan. Wardah Kosmetik adalah contoh yang sangat menginspirasi tentang bagaimana prinsip produksi Islami bisa menjadi keunggulan kompetitif yang luar biasa di pasar modern. Didirikan oleh PT Paragon Technology and Innovation, Wardah memilih positioning yang sangat jelas, kosmetik halal untuk muslimah Indonesia. Ketika brand ini pertama kali muncul, banyak yang meremehkan. Pasar kosmetik sudah sangat kompetitif. Brand-brand internasional sudah sangat kuat dan label halal dianggap hanya relevan untuk segmen kecil. Tapi faktanya, Wardah tumbuh menjadi salah satu brand kosmetik terbesar di Indonesia, bahkan sudah merambah pasar internasional. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menjual produk halal, mereka menjual nilai-nilai Islami yang dikemas dalam identitas modern yang relevan untuk generasi muslimah hari ini. Dari perspektif prinsip produksi Islami, Wardah berhasil mengintegrasikan halal thayyib dalam setiap produknya, ikon dalam kualitas formalitas dan inovasi produk tanggung jawab sosial melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, inovasi dalam koridor syariah dengan terus mengembangkan varian produk yang mengikuti tren tapi tetap dalam batas halal. Pelajaran yang bisa diambil ialah label halal bukan hambatan bisnis, justru bisa menjadi diferensiasi yang sangat kuat jika dieksekusi dengan benar dan konsistensi. Kasus yang ketiga, zakat yang produktif. Transformasi dari konsumtif ke produktif, salah satu inovasi terpenting dalam ekonomi Islam modern adalah konsep zakat yang produktif. Menggunakan dana zakat bukan hanya untuk konsumsi sesaat para mustahik, tapi untuk membangun kapasitas produktif mereka. Beberapa lembaga amil zakat di Indonesia seperti Basnas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat telah berhasil mengimplementasikan program zakat produktif dengan hasil yang sangat menggembirakan. Program-program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, pendampingan bisnis, dan pengembangan kooperasi syariah untuk para mustahik. Hasilnya, banyak penerima manfaat yang awalnya adalah mustahik, bisa disebut penerima zakat, berhasil bertransformasi menjadi muzaki yang disebut pemberi zakat, dan dalam beberapa tahun kemudian. Ini adalah implementasi nyata dari prinsip bahwa produksi dalam Islam harus berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Pelajaran yang bisa diambil ialah zakat bukan sekadar charity. Ketika dikelola dengan baik dan inovatif, zakat bisa menjadi mesin pembangunan ekonomi umat yang sangat powerful. Kasus yang keempat, halal food industry. Peluang triliunan dan pasar global, teman-teman, ini adalah kasus yang sangat relevan dan sangat menggiurkan. Dari perspektif bisnis Islami, industri makanan halal global hari ini nilainya sudah mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS dan terus tumbuh pesat. Ini bukan pasar niche. Ini adalah pasar masif yang mencakup 1,8 miliar muslim di seluruh dunia, ditambah non-muslim yang semakin peduli dengan standar keamanan pangan yang ketat. Apa yang membuat kasus ini menarik? Industri makanan halal adalah contoh sempurna tentang bagaimana prinsip produksi Islami, khususnya prinsip halal thayyib,
bisa bertransformasi menjadi peluang bisnis yang luar biasa besar di pasar global. Negara-negara seperti Brasil, Australia, dan Selandia Baru yang mayoritas penduduknya bukan muslim justru sangat agresif dalam merebut pasar halal global karena mereka melihat peluang keekonomian yang sangat besar. Sementara Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, masih sangat jauh tertinggal dalam memanfaatkan peluang ini. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita semua teman-teman, khususnya bagi mahasiswa yang sedang belajar ekonomi syariah. Generasi kalianlah yang harus mengambil kepemimpinan atau generasi seperti kita lah yang harus mengambil kepemimpinan dalam membangun industri halal Indonesia yang kompetitif di pasar global. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang paling teman-teman gak disukai. Apa itu? Sesi tanya jawab. Ini adalah sesi di mana kita benar-benar menguji pemahaman kalian, menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan mendiskusikan isu-isu yang tidak selalu punya jawaban hitam putih. Saya akan mensimulasikan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dengan berbagai tingkat pemahaman, dari yang pertanyaannya dasar dan klarifikasi sampai yang pertanyaannya sangat kritis dan analitis. Mari kita mulai. Pertanyaannya saya ambil beberapa aja ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, tingkat dasar. Bang, saya masih bingung. Apakah bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional secara paling mendasar? Kalau sama-sama ada pasar, ada produksi, ada konsumsi, apa yang benar-benar berbeda? Nah, pertanyaan yang sangat bagus untuk membuka diskusi. Dan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang bahkan banyak orang dewasa pun belum bisa menjawab dengan tepat. Perbedaan paling mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah pada fondasi epistemologi dan nilainya, yaitu dari mana sistem itu bersumber dan nilai apa yang menjadi basisnya. Ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme, bersumber dari akal manusia semata. Dia dibangun di atas asumsi-asumsi tentang sifat manusia yang dibuat oleh para ekonomi manusia. Dan karena manusia tidak sempurna, asumsi-asumsi itu pun seringkali cacat. Misalnya asumsi bahwa manusia selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan kepribadiannya. Ini sudah terbukti salah oleh psikologi modern dan psikologi perilaku. Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dipandu oleh akal manusia yang dicerahkan oleh iman. Karena sumbernya dari Allah yang Maha Mengetahui, maka fondasi nilainya jauh lebih kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh perubahan selera atau kepentingan sesaat manusia. Perbedaan konkretnya bisa kita lihat di beberapa aspek. Aspek yang pertama, tujuan ekonomi konvensional bertujuan memaksimalkan kepuasan dan profit individual. Ekonomi syariah bertujuan mencapai falah, kesejahteraan komprehensif dunia akhirat bagi semua pihak. Aspek yang kedua, larangan dan kewajiban. Ekonomi konvensional hanya dibatasi oleh hukum negara. Ekonomi syariah memiliki larangan yang bersumber dari Allah. Riba, gharar, maisir, haram dan kewajiban yang bersumber dari Allah. Zakat, infak, wakaf. Aspek yang ketiga, pandangan tentang kepemilikan. Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan adalah hak mutlak individu yang dibatasi hanya oleh hukum. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan bersifat relatif dan berfungsi sosial. Manusia hanya memegang amanah dari Allah. Aspek keempat, distribusi ekonomi konvensional mengandalkan mekanisme pasar untuk distribusi kekayaan yang seringkali menghasilkan ketimpangan ekstrim. Ekonomi syariah memiliki mekanisme redistribusi wajib atau disebut zakat yang memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7. Jadi teman-teman, secara fisik
Memang ada pasar, ada produksi, ada konsumsi di keduanya, tapi jiwa dan semangatnya sangat berbeda, seperti dua orang yang secara fisik melakukan gerakan yang sama, tapi satu dengan niat beribadah, satunya dengan niat pamer. Secara eksternal terlihat sama, tapi secara substansi sangat berbeda. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, tingkat menengah. Bang, bagaimana sih ekonomi syariah memandang utang? Bolehkah seorang muslim punya utang untuk modal usaha? Dan bagaimana dengan KPR atau kredit kendaraan? Apakah ada alternatif selain islaminya? Pertanyaan yang sangat relevan dan praktis. Ini adalah salah satu area di mana ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif yang sangat signifikan tentang utang untuk modal usaha. Islam tidak melarang utang secara absolut. Utang adalah mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, tidak mengandung riba atau bunga. Yang kedua, ada akad yang jelas dan transparan. Yang ketiga, ada kemampuan yang realistis untuk membayar kembali. Yang keempat, tidak untuk tujuan yang haram. Untuk modal usaha, Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dari utang berbunga konvensional, yaitu akad-akad kerjasama. Mudharabah kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Ini sangat populer dalam perbankan syariah. Musyarakah kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menyediakan modal dan pengelola usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi dengan porsi kontribusi. Ini adalah basis dari banyak venture kapital Islami. Murabahah, jual beli dengan harga yang sudah ditambah keuntungan yang disepakati di awal. Bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang sudah disepakati. Ini berbeda dari bunga karena harga sudah fix di awal dan tidak bisa berubah. Untuk KPR syariah ada beberapa akad yang digunakan. Yang paling umum adalah akad murabahah. Untuk KPR, bank membeli properti lalu menjualnya ke nasabah dengan harga yang sudah termasuk keuntungan bank dan dibayar dengan cicilan. Ada juga masyarakat mutanaskisoh, kerjasama kepemilikan bersama yang porsi bank semakin berkurang seiring nasabah mencicil, sampai akhirnya properti sepenuhnya milik nasabah. Untuk kredit kendaraan syariah, akad yang umum digunakan adalah murabahah atau ijarah waqtina, sewa dengan opsi pembelian di akhir periode. Teman-teman, yang penting dipahami adalah bahwa produk-produk perbankan syariah ini secara substansi berbeda dari konvensional. Meskipun secara angsuran bulanan mungkin terlihat mirip, perbedaannya adalah pada akad, pada risiko yang ditanggung bersama, dan pada kepastian harga yang tidak berubah-ubah mengikuti suku bunga. Ke pertanyaan selanjutnya, tingkat kritis. Bang, ada yang bilang bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya sama saja dengan konvensional, cuma beda label. Bank syariah angsurannya sama mahalnya dengan bank konvensional, bahkan kadang lebih mahal. Bagaimana sih menanggapi kritik ini? Ini adalah kritik yang sangat sering muncul dan saya sangat senang bisa membahasnya karena ini adalah kritik yang sebagian ada benarnya, tapi sekaligus mengandung kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Mari kita bahas persatu. Ada kebenaran dalam kritik ini. Memang ada praktik-praktik di lembaga keuangan syariah yang secara substansi tidak jauh berbeda dari konvensional, hanya mengubah terminologi. Ini adalah masalah nyata yang diakui oleh para ulama dan akademisi ekonomi Islam sendiri. Ada istilah untuk ini dalam diskursus ekonomi Islam, yaitu YAL atau trik-trik legal yang menggunakan bentuk syariat tapi substansinya konvensional. Misalnya ada produk yang disebut murabahah, tapi dalam praktiknya bank tidak benar-benar membeli aset yang dimaksud, hanya meminjamkan uang dengan nama yang berbeda, atau produk bagi hasil yang angkanya selalu ditentukan sedemikian rupa sehingga hampir identik dengan bunga konvensional. Ini adalah penyimpangan yang harus dikritik dan diperbaiki.
Tapi ini sangat penting. Penyimpangan dalam praktik tidak berarti sistem syariah itu sendiri cacat. Kalau ada dokter yang malpraktik, itu bukan berarti ilmu kedokteran itu salah. Kalau ada hakim yang korup, itu bukan berarti sistem hukum itu tidak berguna. Mengapa biaya perbankan syariah kadang lebih tinggi? Ada beberapa faktor objektif yang mempengaruhi ini. Faktor yang pertama, biaya operasional yang lebih tinggi. Lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS, harus melakukan due diligence yang lebih ketat untuk memastikan kehalalan transaksi dan harus mengembangkan produk-produk yang lebih kompleks. Semua ini ada biayanya. Faktor yang kedua, skala ekonomi yang masih kecil. Bank syariah masih jauh lebih kecil dari bank konvensional dalam hal aset dan nasabah, sehingga economies of scale-nya belum maksimal. Seiring industri berkembang, biaya ini akan turun. Faktor yang ketiga, risiko yang berbeda. Dalam sistem bagi hasil, bank menanggung risiko yang lebih besar daripada sistem bunga. Margin yang lebih tinggi sebagian mencerminkan risiko yang lebih tinggi ini. Faktor yang keempat, ada yang memang penyimpangan. Sebagian tingginya biaya memang karena praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang ideal, dan ini yang harus diperbaiki melalui regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik. Kesimpulannya, teman-teman, kritik ini adalah kritik yang sehat dan yang mendorong perbaikan industri keuangan syariah. Tapi jangan sampai kita menyimpulkan bahwa ekonomi syariah sama saja dengan konvensional, karena jika prinsip-prinsipnya diimplementasikan dengan benar dan konsisten, perbedaannya sangat substansial dan sangat berdampak positif. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tingkat analitis. Bang, bagaimana sih Islam memandang globalisasi dan perdagangan internasional? Apakah ada konflik antara prinsip ekonomi syariah dengan sistem perdagangan global seperti WTO? Pertanyaan ini yang sangat sophisticated. Ini adalah pertanyaan level pasca sarjana, tapi saya akan coba jelaskan dengan cara yang mudah yang dapat dipahami oleh teman-teman sendiri. Pertama-tama, Islam tidak anti globalisasi dan tidak anti perdagangan internasional. Faktanya, sejarah Islam dipenuhi dengan bukti bagaimana umat Islam adalah salah satu pelaku perdagangan internasional yang paling aktif sepanjang sejarah. Jalur sutra, jalur rempah, perdagangan lintas samudra dari Arab ke India, ke Cina, ke Afrika. Semua ini didominasi oleh pedagang Muslim selama berabad-abad. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang internasional sebelum beliau menjadi nabi. Jadi, dalam prinsipnya, Islam mendukung perdagangan internasional karena perdagangan adalah cara untuk menjamarkan keberkahan dan saling memenuhi kebutuhan antar bangsa. Al-Quran sendiri menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tentang bagaimana Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dan perdagangan adalah salah satu cara terbaik untuk saling mengenal. Namun, ada beberapa aspek dari globalisasi dan sistem perdagangan internasional yang perlu dikritisi dari perspektif Islam. Yang pertama, ketidakadilan dalam aturan perdagangan global. Sistem WTO yang ada sekarang seringkali lebih menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara-negara berkembang. Subsidi pertanian negara-negara maju yang mendistorsi pasar global. Hak paten yang ketat yang menghalangi akses negara berkembang terhadap teknologi dan obat-obatan. Semua ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kedua, dominasi sistem keuangan berbasis riba dalam perdagangan internasional. Hampir seluruh sistem keuangan internasional didasarkan pada instrumen yang mengandung riba, dari letter of credit, berbunga hingga currency speculation. Ini adalah tantangan besar bagi umat Islam yang ingin terlibat dalam perdagangan internasional tanpa terlibat dalam riba. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja dan lingkungan. Globalisasi produksi seringkali mendorong perusahaan multinasional untuk mencari negara-negara dengan standar tenaga kerja dan lingkungan yang rendah, mengeksploitasi buruh murah,
dan merusak lingkungan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan dalam Islam. Tentang solusinya, para ekonomi Islam kontemporer sedang mengembangkan berbagai konsep untuk sistem perdagangan internasional yang lebih islami, termasuk penggunaan mata uang berbasis emas atau komoditas untuk mengurangi spekulasi, pengembangan platform perdagangan halal yang menggunakan akad-akad syariah, dan advokasi untuk aturan perdagangan internasional yang lebih adil yang mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang yang mayoritas Islam. Teman-teman, kita hampir sampai di penghujung. Sebelum benar-benar penutup layar ini, mari kita lakukan rangkuman besar dari seluruh perjalanan seri ini, agar semua yang sudah kita pelajari tersimpan dengan rapi dalam memori kita tentang konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita belajar bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas memenuhi keinginan, tapi adalah aktivitas yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang sangat kaya. Tolak ukurnya bukan kepuasan semata, tapi maslahah, manfaat komprehensif bagi diri, masyarakat, dan untuk kehidupan akhirat. Hierarki kebutuhan berdasarkan maqasid syariah, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat memberi kita peta yang sangat jelas tentang bagaimana memprioritaskan konsumsi dengan bijak. Perilaku konsumsi Islami yang ideal adalah konsumsi yang halal dan thayyib. Dalam substansinya sederhana dan proporsional. Dalam jumlahnya jauh dari israf dan tabdzir. Dalam caranya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam orientasinya, dan ikhlas karena Allah SWT dalam niatnya. Tentang produksi dalam ekonomi syariah, kita belajar bahwa produksi dalam Islam adalah ibadah mulia yang memiliki tujuan dan motivasi yang jauh melampaui sekedar profit. Motivasi produksi Islami mencakup memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, berkontribusi pada kebutuhan masyarakat, memiliki kemampuan untuk berinfak di jalan Allah, dan menjalankan misi khalifah fil ardi. Prinsip-prinsip produksi Islam yang harus senantiasa dipegang adalah tauhid sebagai fondasi, halal thayyib dalam produk itkon, dalam kualitas keadilan, dalam proses efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tanggung jawab sosial yang konkret, kelestarian lingkungan sebagai kewajiban, inovasi dalam koridor syariah, dan tawazun antara dunia dan akhirat. Pesan inti dari seluruh seri ekonomi syariah bukan alternatif yang lebih buruk dari konvensional yang harus kita pilih karena alasan agama semata. Ekonomi syariah adalah sistem yang lebih adil, lebih berkelanjutan, dan lebih manusiawi, yang jika diimplementasikan dengan benar bisa menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih berkeadilan, dan lebih bermartabat. Tantangannya adalah implementasi, dan itu adalah tantangan untuk generasi kita, generasi mahasiswa hari ini yang akan menjadi ekonomi, pengusaha, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat esok hari. Kita lanjut ke penutup. Nah, teman-teman, kita tidak sadar bahwa kita sudah sampai ke penutup. Dan saya ingin menutup seri ini dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Bukan dengan daftar poin atau summary, tapi dengan sebuah percakapan yang jujur dari saya kepada kalian. Saya ingin teman-teman tahu bahwa saya membuat seri ini bukan karena terpaksa atau karena tugas semata. Saya membuat seri ini karena saya percaya dengan sepenuh hati bahwa pemahaman tentang ekonomi syariah adalah salah satu hal yang paling penting yang bisa dipelajari oleh seorang muslim muda di zaman ini. Kenapa? Karena kita hidup di era yang sangat membingungkan. Di satu sisi kita adalah bagian dari umat Islam, umat yang Al-Qur'annya berbicara tentang keadilan, kesejahteraan, dan rahmatan lil alamin. Di sisi lain kita hidup dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Konsumerisme yang tidak terbatas, materialisme yang memuja materi, kompetisi tanpa batas yang tidak peduli siapa yang terinjak. Dan di tengah-tengah dua dunia ini, kita teman-teman yang sedang belajar ekonomi syariah adalah jembatan. Kita adalah generasi yang punya kesempatan untuk
membuktikan bahwa Islam dan kemajuan ekonomi bukan sesuatu yang bertentangan, bahwa bisnis yang Islami bisa kompetitif dan berkelanjutan, bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan bisa menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ini bukan tugas yang ringan, tapi ini adalah tugas yang mulia. Dan saya percaya kalian adalah generasi yang tepat untuk memikulnya, teman-teman. Satu hal yang selalu saya ingat ketika berbicara tentang ekonomi syariah adalah sebuah hadis yang sangat sederhana tapi sangat dalam maknanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang sekira-kira isinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian adalah pemimpin atas diri kalian sendiri, atas pilihan-pilihan konsumsi yang kalian buat setiap hari, atas bisnis yang kalian dikelola atau akan kalian kelola, atas keputusan-keputusan ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh lingkungan. Jadilah pemimpin yang baik, jadilah konsumen yang baik dan bertanggung jawab, jadilah produsen yang adil dan bertabat, jadilah ekonomi yang tidak hanya pintar menghitung angka tapi juga bisa memahami nilai dan makna di balik angka-angka itu tersebut. Dan ketika teman-teman nanti sudah lulus, sudah berkarir, sudah membangun bisnis atau menjadi pembuat kebijakan, ingatlah apa yang sudah kita pelajari bersama dalam seri ini. Ingatlah tentang maslahat, tentang falah, tentang khalifah fil ardi, bahwa nilai-nilai itu dalam setiap keputusan yang kalian buat, karena pada akhirnya ukuran keberhasilan kita bukan ada di papan peringkat Fortune 5000 atau di angka rekening bank kita. Ukuran keberhasilan kita yang sesungguhnya adalah seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di dunia ini dan seberapa besar ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di akhirat nanti kelak. Semoga perjalanan kita hari ini yang kita mulai bersama dan kita akhiri bersama hari ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Semoga setiap pemahaman yang kita dapatkan menjadi nur atau cahaya yang menerangi langkah-langkah kita ke depannya. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali di seri pembelajaran selanjutnya, di majelis di video selanjutnya. Amin, amin ya. Semoga kita mendapatkan ilmunya dan ilmunya tidak hilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan, semua komentar, semua pertanyaan dan semua kepercayaan kalian kepada seri ini. Kalian adalah alasan seri ini ada dan bermakna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.